Selamat siang semuanya. Ini adalah tugas 2 dari dari basis data ya. Tugas 2 basis data. Ini adalah contoh tugasnya. Kita akan membuat database melalui relasi diagram IRD yang sudah ada di sini. Di sini ada, oh ya, sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angga Priyatnami Jaya. Nomor NIM saya 0559 12369 dari Prodi Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan baca sekali lagi tugasnya. Tugas pertama memperkenalkan diri, menjelaskan kasus panduan yang menjadi materi praktikum. Mungkin yang di sini masuk ke dalam database, ke dalam MySQL lewat via command prompt. Di sini MariaDB masuk ke dalam PHP MyAdmin. Oh iya. Oke, kalau di sini tugasnya itu menggunakan MySQL yang ada pada exam. Karena laptop saya kurang mendukung exam atau bisa dibilang lemot, jadi saya menggunakan Laragon. Ini agak sedikit ringan, fungsinya sama aja sama exam, cuman Apache-nya belum saya nyalain ya untuk aksesnya. Jadi hanya mengakses MySQL. Oke, pertama-tama ini kalau dibaca dari sebentar. Kalau dari strukturnya di sini terdapat 6 tabel ya. Tabel dokter admin, administrator, daftar, dokter pasien. Sebelumnya saya sudah menganalisis ini. Jadi yang ada itu datanya. Kita akan membuat database yang terdiri dari 6. Pertama itu database master yang mempunyai primary key. Ini ada administrator, dokter, sama pasien. Untuk tabel relasi atau join-nya itu ada daftar, yang dimana daftar ini ada yang join itu ID admin, ID pasien. Ini ID daftar ya, admin yang daftarnya itu ada di administrator. Begitu di dokter admin juga terdapat join-nya itu ID admin sama ID dokter. Dan di sini adalah tabel pasien dokter, join antara dokter dan pasien. Jadi bisa ketemu dia pasiennya siapa, dokternya siapa. Oke. Nah, di sini kita akan membuat database. Sebenarnya nama database itu bebas ya, karena ini berhubungan sama rumah sakit. Jadi kita bikin database rumah sakit. Dan di sini karena biasanya masuk dengan exam itu seperti ini, saya menggunakan Laragon. Jadi masuknya agak beda. Nah, di sini di Laragon kita langsung aja cmd. Oke. Kita masuk MySQL ya. MySQL U itu untuk user yaitu root, dan tab untuk passwordnya. Nah, di sini karena passwordnya 0, kita enter lagi saja. Oke, ini sudah masuk ke MySQL di command prompt. Lalu kita untuk melihatnya ya show database. Jangan lupa titik koma. Sintaknya error, kita baca dulu ya errorannya ya database. Ternyata penulisannya salah, databases kurang S. Kita tambahin S. Oke, ini adalah database yang ada saat ini. Kita akan membuat database rumah sakit. Oke, add database rumah sakit. Ini bebas ya. Mau pakai underscore atau enggak sama saja. Rumah sakit. Jangan lupa titik koma, kita enter. Oke. Kalau sudah ada query artinya ini sudah selesai membuat database. Bagaimana kita lihat dulu database apa sudah ada dengan perintah database show.
atau show database. Nah, ini kita sudah ada ya rumah sakit, berarti kita setelah berhasil membuat database. Oke, untuk membuat database, tapi kita belum menuju poin untuk masuk ke dalam database, yaitu dengan use nama database. Use nama database di sini rumah sakit, koma, enter. Nah, ini sudah di change, artinya ini sudah masuk. Sekarang langkah pertama kita lihat di sini. Aduh, saya tidak ada mouse ke keyboard. Kita akan membuat tabel administrator. ID admin, waktu jaga, nama admin. Oke. Di sini sudah ada ya, cuman tinggal copy paste, cuman kita akan berusaha mengetik manual supaya lebih terbiasa untuk mengetik. Dan juga kalau kita mengetik manual itu bisa terdapat error, jadi kita juga harus memahami errornya itu ada di mana. Ini buat pelajaran terbiasa, karena kalau kita tidak menemukan error, hanya selalu berhasil, kita tidak akan belajar dari kesalahan. Coba kita buat create table administrator. Administrator. Oke, buka kurung. Ini adalah untuk awalan pertama, ID admin. Oke, di dalam ID admin ini kita sudah membuat ID admin dan bernilai varchar. Varchar itu adalah kalau di bahasa pemrograman sejenis string ya. Ini bernilai 10, artinya 10 digit, karena mungkin ID ini tidak terlalu banyak, dan jenisnya primary key, artinya dia kunci. Kuncinya itu artinya tidak boleh ada duplikat di ID admin ini. Primary key. Oke. Namanya nama dokter, jenisnya apa? Varchar. Karena kita akan menulis nama ya, jenisnya varchar. Oke. Berapa banyak lengthnya? 100 digit. Not null artinya ini di sini tidak boleh kosong. Tanggal, sorry, saya kecilin dulu ya. Oh, sorry. Di sini ada kesalahan. Di sini ID admin harusnya nama admin ya. Nama admin. Nilainya sama varchar. Not null, tidak boleh kosong. Nah, di sini waktu jaga, nggak boleh ada spasi. Oke, waktu jaga varchar. Ini kita kasih varchar karena kita di sini mungkin waktu jaga itu berupa dari jam berapa sampai jam berapa, jadi kita tidak mungkin menulis daytime gitu. Mungkin ditulis manual. Varchar yang bernilai 50, itu sudah cukup 50 length. Setelah selesai kita tutup kurung lagi, titik koma. Oke, kita enter, akan ada error karena saya salah menulis tabel, tapi kita enter dulu ya. Oke, error beneran terjadi. Nggak usah panik ya di sini, karena di sini near tabel kelihatan jelas tulisan tabelnya harusnya table gitu, bukan table. Oke, langsung kita rapikan saja. Table. Oke, sudah jadi. Di sini karena di sini kita
belum bisa melihat lebih jelas gitu, untuk lebih jelasnya saya menggunakan Navigate di sini untuk Aragon MySQL Open Connection. Ini saya udah coba koneksi ya. Di sini udah terdapat juga DB rumah sakit. Nah, ini tabel administrator. Nah, ini adalah fieldnya. Ada ID, nama admin, waktu jaga, varchar. Ini ada nilai-nilainya. Oke, kita close connection agar tidak double. Di sini kita sudah berhasil membuat tabel master. Selanjutnya kita akan membuat tabel dokter. Aja, saya salah. Saya tidak menggunakan mouse, jadi kemungkinan banyak salahnya ya. Kita buat lagi seperti biasa, create tabel dokter. Tabel dokter. ID dokter. Sebenarnya ini tinggal di copy paste ya, karena tadi saya sudah menunjukkan cara pembuatannya untuk mempercepat ini. Karena waktu saya juga memperjelasnya juga tidak boleh terlalu lama, maka saya coba copy paste. Nah, seperti ini. Copy paste, kita enter apakah error atau tidak. Berhasil. Di sini kita berhasil membuat tabel dokter dengan ID dokter sebagai primary key, nama dokter, tanggal lahir sebagai date, alamat dokter, nomor HP, karena nomor HP varchar, spesialis varchar, waktu kerja varchar. Oke. Sekarang kita bikin tabel pasien. Nah, sini juga sudah jadi tabel pasien. Nah, ini untuk relasi. Tabel relasi itu contoh tabel daftar ya, yang ada di soal. Kita buka soal relasi daftar. Nah, di sini daftar pasien melakukan pendaftaran, relasinya dengan administrator melayani di sini. Berarti yang ketemu dari sini adalah pasien dan administrator. Di sini adalah pasien, dan administrator. Oke, coba kita ketik ya. Jangan kita ini lagi. Create tabel, ingat tabel, daftar. Kita boleh pakai spasi di sini, enggak ada masalah. Karena pada dasarnya ini adalah sintaks dan ini nama variabel daftar. Oke. Kita naikkan ke atas sedikit. Ini juga ke atas sedikit. Oke. Kadang kalau kita melihat tulisan seperti ini kita suka terbalik-balik. ID daftar. Nah, ini saya lupa keyboard saya shift-nya mati sebelah kirinya, jadi harus menggunakan shift sebelah kanan. ID daftar varchar, nilainya 10, primary key. Oke. ID admin, nilainya 10. Jangan lupa tutup kurung, koma. Kita koma karena kita ingin melanjutkan field selanjutnya. ID daftar. Sebentar, saya kayaknya salah baca lagi. Oke. Bagaimana kalau ini ditebelin aja ya. Nah, seperti ini, jadi biar mata saya fokus dan kacamata saya juga sedang rusak. Jadi saya agak susah untuk konsentrasi. Oke, di sini
Create tabel daftar ID daftar varchar-nya itu lengthnya itu 10 primary key, dia sebagai primary key, artinya tidak boleh double, saya ingatkan kembali. Dan di sini ada ID admin varchar dan ID pasien. Dan ini ID pasien dan ID admin itu kalau bisa disamakan dengan nilai varchar dengan tabel sebelumnya, agar kolomnya itu pas, tidak kurang, tidak kependekan, tidak kepanjangan. Ibarat kata lengthnya ya, lengthnya itu ibarat kata digitnya. ID admin oke, varchar. Sini ID pasien. Oke, nilainya 10, koma. Foreign key ini adalah untuk menunjuk sebagai primary key. Artinya ini kita menunjuk referensi dari primary key yang ada di tabel administrator. Jadi dia menunjuk pada field yang ada di administrator. Ini referensi administrator, fieldnya ID admin. Oke, kita ini aja. Oke, ID. Ini tidak boleh salah ya penulisan di sini. Administrator. Oke, ID. Saya juga menambahkan on delete set null. Artinya ini kalau seandainya ini di delete, otomatis yang di sana pun terdelete. Artinya kalau misalkan di adminnya di delete, ini juga di delete tabel ini. Saya juga buat oke, ID references pasien, ini nama tabel, ini nama field, ini juga ditambahkan. Ini kegunaannya walaupun ID pasien yang seandainya di delete, dia tetap ada, hanya saja nilainya bernilai 0. Oke, kita tutup kurung, titik 2. Kita lihat error tidak. Oke, di sini delete set 0. Oke, delete, ini tulis delete-nya salah berarti, delete, ini delete doang, berarti kita kurang tambahkan lagi ya, di sini kesalahannya. Nah, kita enter, masih ada salah lagi di case KD. Nah, ini kurang C. Oke, kita tambahkan lagi. Ini kita kalian belajar error ya, error yang tidak disengaja, case. Nah, kita enter, apakah masih error? Oke, setelah selesai dibuat, kita lihat ya di sini, open, rumah sakit, daftar. Oke, nah ini sudah ada tuh forensic key-nya, kita klik.
Nah, trigger, ada trigger segala. Kalau yang lainnya tidak ada ya, hanya ada field. Ini yang tidak, trigger tidak ada di daftar ini. Trigger juga tidak ada ya. Orange key-nya ada. Ini buat join. Nah, di sini keterangannya sebelah sini. Oke, jangan lupa close connection. Karena satu ini sudah berhasil, kita akan mengkopinya supaya tidak terlalu lama. Oke. 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 Coba kita lihat lagi di tabel ya. Kita sudah berhasil membuat 6 tabel dari rumah sakit. Ini adalah semua tabelnya, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter, administrator. Selanjutnya dia bisa dikembangkan menggunakan program. Kalau saya biasanya menggunakan program lokal, menggunakan Python. Kalau untuk ininya ya apa, berbasis desktop. Tapi biasanya orang untuk rumah sakit ini berbasis web. Nanti kapan-kapan kita akan coba membuat program berbasis web dengan PHP, HTML, CSS untuk desainnya. Oke, coba kita lihat lagi apa permintaan dari dosen saya, Tuton. Kata-kata penutup mungkin ya. Oke, mungkin itu saja kata-kata penutup dari saya. Semoga bisa dipahami. Selamat siang. Semoga waktu istirahatnya dapat membantu. Terima kasih.